Kemenangan 2-1 Timnas atas Taiwan tak berarti membuat Indonesia aman. Masih panjang perjalanan, masih jauh rute yang harus ditempuh untuk bisa menuju Piala Asia. Dan leg kedua yang akan berlangsung malam ini adalah salah satu penentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Putri Viola hadir ke hadapan Anda malam hari ini. Apa kabar Indonesia malam? 90 menit ke depan kami bukan hanya mengajak Anda untuk bisa melihat skema apa yang akan dikeluarkan oleh pelatih Sinteyong dalam menghadapi Taiwan di leg kedua malam hari ini dan juga bagaimana peluang Indonesia. Tapi kami juga akan mengajak Anda untuk bisa melihat lebih jauh kabar baik yang dihembuskan oleh Kedutaan Arab Saudi, di mana kabarnya jemaah Indonesia sudah mulai bisa untuk melangsungkan ibadah umroh. Tentu masih panjang juga mengenai hal ini. Masih ada peraturan-peraturan yang terus ditetapkan dan kita masih menunggu kabar ini. Kita nanti akan bahas bersama pihak MUI dan juga berbagai pihak lainnya. Tapi kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah kabar pertama yang akan kami antarkan ke hadapan Anda sebagai pembuka jumpa kita malam hari ini. Bagaimana peluang dari tim nasional Indonesia? Evan Dimas dan juga Ramai Rumakik menjadi dua pemain yang mencatatkan namanya di papan skor dengan 2 golnya saat mengalahkan Taiwan di leg pertama 2-1. Siapakah nama-nama pemain yang berpotensi untuk bisa mencetak gol pada malam hari ini dan juga mengantarkan Indonesia pada kemenangan? Bung Toel, ini akan bisa menemani kita dengan ulasan-ulasannya yang juga sudah bisa memberikan prediksinya. Bung Tommy Welly, selamat malam Bung Toel. Selamat malam, apa kabar Mbak Putri Viola? Kabar baik Bung Toel, lama nggak ketemu Bung Toel, senang melihat Bung Toel sehat pada malam hari ini. Baik, Bung. Sama-sama. Ya, Bung Toel, yang kita tahu adalah tim Taiwan ini masih memiliki keunggulan gol tandang. Artinya tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk juga bisa membalikan keadaan meraih kemenangan pada malam hari ini. Rasanya siapa yang akan mencetak gol pertama ini bisa menjadi penentu hasil pada malam hari ini Bung Toel. Ya, sepakat. Kalau kita bicara teknis sepak bola, bicara soal prediksi alur pertandingan, yang pertama bisa bikin gol tentu akan bisa menjalankan skenario sepak bola dengan lebih baik lah. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat cara bermain pendekatan di leg pertama, sebetulnya cukup menjanjikan lawan China Taipei ini, lawan Taiwan ini. Jadi lebih kepada mau seperti apa Indonesia main, walaupun memang jangan sampai deh kecolongan gitu kan. Baik, jangan sampai kecolongan. Ini juga menjadi salah satu hal yang diberikan garis merah ataupun juga diberi cetak tebal oleh baik itu tim pelatih maupun para pemain. Bagaimana mereka kecolongan, ada 1 gol yang dilahirkan Taiwan di menit-menit terakhir pada pertandingan sebelumnya. Kehilangan konsentrasi rasanya menjadi salah satu PR besar bagi tim kali ini, Bung Toel. Ya, betul. Karena ini kan soal ada regulasi soal aturan gol tandang. Jadi sebetulnya belum aman-aman banget. Lain kalau kemarin bisa bikin 3 gol, mungkin ya boleh hitungannya setengah kaki lah. Udah masuk kualifikasi ya. Karena ini kan playoff. Ini jalurnya jalur playoff nih kita ini. Jadi sebelum menuju ke kualifikasi yang sesungguhnya kita harus lewat playoff dulu. Nah ini nggak boleh kepleset gitu loh. Baik, belum aman itu yang dikatakan Bung Toel. Dengan kondisi belum aman ini, siapa pemain-pemain terbaik yang bisa diajukan oleh pelatih Sinteyong di malam hari ini menurut Bung Toel? Saya hingga saat ini masih belum menerima starting line up kebetulan. Ya, saya pikir kalau ngelihat di leg pertama bagaimana mereka bermain, sebetulnya yang penting adalah bagaimana cara mereka bermain seperti di leg pertama. Pressing yang bagus, transisi yang bagus, kapan mereka saat hilang bola, mereka formasi seperti apa, lalu bagaimana saat mereka menguasai bola, bereaksinya, itu yang penting. Dan kemarin di leg pertama kita merepotkan lawan karena pressing kita baik ya. Tim kita cukup baik dalam mempressing China Taipei, mempressing Taiwan, sehingga kemudian kita bisa menguasai permainan. Problemnya adalah finishing. Mencetak gol itu menjadi problem karena ada banyak peluang, terutama Egy Maulana Fikri itu juga banyak peluang, saya pikir di babak kedua. Hanya memang kalau saya lihat kecenderungan di babak di leg pertama kemarin, Egy agak sedikit memaksakan ya. Jadi mungkin bisa lebih tenang, bisa lebih lihat situasi yang lebih rileks, mungkin temannya lebih bagus posisinya. Saya pikir penting untuk bisa lebih rileks dan main sebagai sebuah tim lah. Baik,
Penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, Bung Toel. Tapi rasanya ada satu pemain yang bisa kita sebut sebagai man of the match. Pemain terbaik dalam laga sebelumnya, Evan Dimas. Sukses mengemban ban kapten. Ia juga bisa memberikan kedalaman dalam skuad kali ini. Dan kami akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana penampilan ataupun juga performa Evan Dimas di laga leg pertama. Ada banyak pemain yang rasanya bisa kita bahas bagaimana hasil performanya pada leg pertama kemarin, Bung Toel. Tapi yang baru saja kami sajikan, Evan Dimas. Rasanya bisa kita sebut sebagai salah satu pemain yang tampil konsisten sejak awal hingga kemudian akhir. Silakan Bung Toel, catatan Anda mengenai yang satu ini. Ya, Kapten kematangannya tentu dibutuhkan membimbing adik-adiknya yang lebih muda. Dengan pendekatan seperti leg pertama, sebetulnya Evan Dimas bisa lebih naik ya bermain menurut saya. Karena di belakangnya kan ada Asnawi Mangku Alam, lalu juga ada Rahmat Irianto. Jadi kalau menurut saya positioning Evan Dimas bisa lebih berani naik ke sepertiga depan. Karena dibandingkan teman-temannya yang lain dalam hal finishing, Evan Dimas dalam hal finishing gol cukup baik, cukup dingin gitu loh. Jadi kalau dia lebih dalam posisi yang lebih sering ada di belakang di area penalti, itu akan lebih bagus. Tapi memang yang dibutuhkan adalah ketenangannya, pengalamannya, kontrolnya, kedalamannya dia kuasai, itu yang akan tetap menjadi keunggulan seorang Evan Dimas. Bung Toel sudah menyebutkan satu nama tadi, ada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto sepertinya kalau kita lihat ini performanya juga luar biasa di leg pertama lalu. Ada di mana-mana, kemudian juga mobilitasnya tinggi, pergerakan tanpa bolanya juga cukup baik. Catatan dari Bung Toel. Iya, Rahmat Irianto menurut saya kunci dari leg pertama dalam hal transisi Rahmat Irianto. Jadi kalau begitu pegang bola, kita lihat Rahmat Irianto yang naik ke depan untuk mengisi kedalaman lini tengah bersama Asnawi Mangku Alam. Nah, di situ yang saya bilang bahwa Evan Dimas punya peluang lebih naik lagi. Karena di belakang dia ada dua anak muda yang sangat kuat, sangat ulet juga, Asnawi dan Rahmat Irianto. Nah, ini kenapa Rahmat Irianto diperbolehkan atau seringkali kita lihat cepat sekali naik kalau pegang bola dalam transisi positif, itu karena di belakangnya ada Fahrudin yang menggantung. Jadi walaupun Fahrudin kemarin diplot di posisi bek kanan, dia agak gantung. Dia selalu di posisi kedalaman bersama Victor Igbonevo. Nah, itulah yang kemudian Rahmat Irianto punya ruang, punya kesempatan untuk bisa membantu possession, membantu mengisi kedalaman lini tengah. Bung Toel, bagaimana sih sebenarnya melihat kolaborasi antara pemain-pemain yang cukup senior dengan pemain-pemain muda di tim kali ini? Tadi juga sudah disebutkan Fahrudin, Igbonevo, tapi ada beberapa pemain, 3 pemain kalau saya tidak salah juga mendapatkan kesempatan untuk debut di timnas. Ya, khusus senior saya pikir hitungannya kan paling tinggal Victor Igbonevo, Fahrudin, Arianto, Evan Dimas, dan Kushedia kali ya. Striker Kushedia secara usia termasuk senior lah. Tapi yang lainnya generasi baru, anak-anak muda, 20-an saya pikir. Dan termasuk yang debutan. Debutan itu kan ada Miftah Sani, ada Ramai Rumakik, ada Ricky Kambuaya. Menurut saya itu adalah kejelian. Artinya begini loh, seringkali kita terpaku pada yang itu-itu saja. Tetapi apa yang disodorkan, dimainkan oleh Sintayong, kepercayaan kepada Ricky Kambuaya, kepada Ramai Rumakik, kepada Miftah Sani, menurut saya sih di leg pertama paling tidak bisa dijawab oleh adik-adik kita yang debutan itu dengan cukup baik lah. Baik, siapa yang di antara 3 pemain debutan ini yang penampilannya paling menonjol menurut Bung Toel? Kalau yang menonjol, yang sangat memberikan kontribusi, Ricky Kambuaya ya. Dia sangat kuat juga, dia pegang bola juga kuat. Saya juga nggak menyangka ini pemain yang dulu pernah kita tayangkan Liga 2 di TV One. Waktu itu dia masih main di Liga 2, lalu kemudian Liga 1, dan Sintayong melirik kualitas pemain ini ya. Menurut saya sih kontribusinya cukup besar di leg pertama Ricky Kambuaya. Ramai Rumakik tentu kasih kontribusi dengan golnya itu, tapi karena cedera dia tidak cukup lama bermain, 3 menit bermainnya tidak cukup lama. Tapi untuk sebagai sebuah debutan, apa yang ditampilkan 2 pemain ini menurut saya sih sangat baik. Saya sepakat dengan Bung Toel, apresiasi kepada pelatih Sintayong yang bisa memberikan tanggung jawab, kepercayaan kepada para pemain debutan ini, dan mereka juga bisa menjawab kepercayaan itu dengan baik. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Bung Toel. Sebelum jeda,